suarana geus ngantuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai dan bunyai, para sesepuh lan bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, para haji dan bu haji, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Wabil khusus guru kita Al-Habib Toha bin Abu Bakar bin Yahya Al-Habib Noval Al-Habsyi yang selalu saya banggakan. Juga wabil khusus sahibul walimah Bapak Raswan dan Ibu Mufarrohah sekeluarga yang saya hormati, dan tak lupa yang saya cintai Ananda Komar Husaini yang hari ini acara tasyakuran beliau di khitan. Kepada yang terhormat Bapak Kuwu atau Bapak Kepala Desa Bapak Rudi beserta perangkatnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan beliau, karena di desa-desa lain masih banyak acara hajatan pengajian dilarang. Alhamdulillah di desa Kenanga ini didukung oleh pemerintah desa. Terima kasih kepada Bapak Rudi beserta perangkatnya. Juga yang saya hormati wabil khusus Bapak Ustadz Harun, Bapak Ustadz Ohan Subhana, Bapak Ustadz Qadir, Bapak Ustadz Ahmad Nasir, Bapak Ustadz Dulu Kafi, Bapak Sarma. Beliau ini selaku tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, panutan kita semua ya di desa Kenanga. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini tidak ada lain bahwasanya bahwa Raswan ini mengundang kita semua tidak ada lain adalah untuk minta didoakan untuk putra-putrinya supaya menjadi putra-putri yang soleha. Itu adalah tujuan utama Bapak Raswan. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan selalu diberikan sehat, panjang umur, diberikan kehidupannya penuh dengan barokah. Mudah-mudahan bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Shofah ke Marwah, bisa wukuf di Arafah, dan pulang dengan selamat sampai rumah, dapat 2 bulan kebeli tanah sama mobil mewah, bisa nikah sama Musdalifah, punya keturunan soleh dan soleha. Yang aminnya kenceng bapak-bapak kalau udah bicara kawin. Hadirin yang saya hormati, ini masih dalam hari-hari Idul Fitri ya. Idul Fitri itu perlu perjuangan. Ketika menjelang Idul Fitri, seminggu lagi Idul Fitri, masyarakat pada umumnya khususnya di Indonesia itu sudah membudaya yang namanya lebaran alias mudik. Namun sayang pemerintah memberikan aturan dilarang mudik, katanya nggak mudik juga asik. Tapi nyatanya alhamdulillah masyarakat Kenanga semuanya mudik ya. Karena ini adalah budaya bangsa kita, budaya agama kita, setiap tahun yang disebut lebaran. Lebaran siapa saja boleh ikut Pak. Yang tidak puasa, yang puasa,
itu semua boleh lebarannya. Pak Wurudi juga tidak melarang kalau orang tidak puasa ikut lebaran, tidak dilarang orang itu. Namun bagaimana kita mendapatkan yang namanya Idul Fitri? Orang disibukkan sebelum lebaran, seminggu sebelum lebaran. Banyak dari rumah pada pergi ke pasar, belanja ini belanja itu, pergi ke mall mencari pakaian baru. Yang lagi merantau sibuk dengan bagaimana bisa pulang ke kampung halamannya. Itulah adat kita. Namun bagaimana kita untuk memperjuangkan yang namanya kita mendapatkan Idul Fitri? Semua orang bisa mengikuti lebaran, namun tidak mesti orang itu mendapatkan Idul Fitri. Untuk mendapatkan Idul Fitri itu butuh yang namanya ongkos atau perjuangan. Tanpa ada perjuangan tidak bakalan kita. Perjuangan butuh pengorbanan, perjuangan butuh biaya. Itulah apa perjuangannya di saat bulan Ramadan. Contoh kecil, saya cerita sedikit. Ada tukang tambal ban, terus ada orang bawa motor bannya bocor, terus datang ke tukang tambal ban. Pak, saya ikut nambal ban, boleh. Kalau tambal ban ongkosnya berapa? 15.000. Kalau ganti ban dalam 50.000. Ya sudah, tambal ban saja. Karena tambal ban cuma 15.000. Silakan Pak, tungguin. Ditambal itu motor, lama nambalnya. Ketika sudah selesai, si tukang tambal ban ngomong, Pak, ini udah selesai. Sudah. Berapa? 45.000. Loh, kok mahal 45.000? Katanya 15.000. Kan yang bocornya 3 lubang. Ini yang disebut satu cerita kecil bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan perjuangan itu butuh yang namanya ongkos. Nambalnya 3, ongkosnya 15, rugi. Begitu juga kita mendapatkan Idul Fitri itu butuh yang namanya perjuangan. Apa perjuangannya? Dalam Al-Baqarah ayat 185 ada satu kutipan, wa tukmilul izzata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita mau mendapatkan yang namanya Idul Fitri butuh perjuangan. Yang pertama adalah walitukmilul izzata, sempurnakan bilangan puasamu selama 1 bulan. Selama 1 bulan berapa hari? 30 hari. Rasulullah menyampaikan, Shaumu Ramadan salasina yaumin, puasa bulan Ramadan adanya 30 hari. Kenapa suka ada puasa itu 29 hari? Itu tergantung ada pergeseran bulan lebih cepat lagi. Makanya ketika tanggal 13 kemarin kita itu Idul Fitri, ada tanggal 12 yang lebaran, ada ya? Ada tanggal 12 lebaran? Ada. Tanggal 11 pun ada. Ada yang lebaran tanggal 11 kemarin, ada yang Idul Fitri tanggal 12, ada yang tanggal 13. Boleh beda pendapat, namun yang penting jangan diributin. Jangan ada satu perbedaan lantas kita ribut. Kenapa Anda lebaran itu tanggal 11 sementara saya tanggal 13? Kenapa Anda lebaran tanggal 12 sementara saya tanggal 13? Nggak usah diributin. Yang mau lebaran tanggal 11 monggo, yang mau lebaran tanggal 12 silakan, yang mau lebaran tanggal 13 juga silakan saja. Jangan pernah ngeributin yang namanya perbedaan pendapat. Makanya kalau kita memilih sesuatu yang bikin bingung kita, umpama nanya nih lebaran tanggal, ada yang ngomong tanggal 12, ada yang ngomong tanggal 13. Makanya kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
ikuti saja ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita punya dua pilihan, maka ikutilah golongan yang banyak dan ahlinya. Artinya tidak perlu kita ikut golongan banyak, kalau bukan ahlinya tidak usah diikuti. Orang ahlinya bikin tempe, suruh beresin motor, ya tidak bisa. Tukang bikin tempe 10, suruh beresin motor 1, ya tidak selesai-selesai Pak, karena bukan ahlinya. Artinya mengikuti golongan yang banyak dan ahlinya, tapi walaupun banyak kalau bukan ahlinya tidak usah kita ikuti. Satu, ini saya selingan Bib ya, jadi sebentar aja ya Ustadz ya, karena saya selingan, kalau selingan sebentar, nanti pokoknya guru kita langsung ya, anggap aja ngerti. Perjuangan untuk mendapatkan Idul Fitri selain daripada menyempurnakan bilangan puasanya, walitukabbirullah, takbiran. Makanya ketika menjelang Idul Fitri, puasa terakhir, biasanya pas waktu asar, selesai asar kita takbiran. Selain daripada kita menyempurnakan bilangan puasanya selama 1 bulan, mengagungkan nama Tuhannya, biar kita tahu bahwa diri kita itu sangatlah kecil. Mengagungkan nama Tuhannya dengan takbiran. Sekarang masih lebaran, jadi boleh takbiran. Walitukabbirullah, takbiran mengagungkan nama Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa Pak bareng-bareng takbiran? Ayo, Allahu Akbar. Ayo bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti di situ diteruskan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Di situ Allah itu yang Maha Esa, Allah Maha Pemberi. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya Allah kalau lihat dunia, langit seisinya, ibaratkan melihat kacang hijau. Sampean makan kacang hijau 1 mangkok banyak itu. Langit bumi seisinya dilihat oleh Allah seperti kacang hijau. Berarti sampean kita semua ada di dalam kacang hijau. Mau disombongin apa ada di dalam kacang hijau? Apa yang kita sombongin? Saya punya rumah mewah, punya gedung bertingkat, punya mobil mewah, wong di dalam kacang hijau. Habib kalau makan kacang hijau 1 mangkok banyak ya Habib. Makanya kalau makan bubur kacang Bu, kacangnya dihitungan Bu. Jadi kecillah kita di hadapan Allah. Allah itu Maha Esa, Allah Maha Pemberi. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita tidak mengagungkan nama Allah, tidak mengagungkan nama Tuhannya, maka kita apalah artinya kita ibadah. Jadi kita mendapatkan satu Idul Fitri itu artinya kita membutuhkan yang namanya ongkos, yang namanya pengorbanan, yang namanya perjuangan, sehingga kita bisa mendapatkan Idul Fitri. Ya, paham ya Bu ya? Udah anggap aja paham lah. Udah waktu nangke
giliran Habib geus ngantuk keder geus anggap apa yang ketiga, sempurnanya kita Idul Fitri itu, mendapatkan satu Idul Fitri itu adalah apa? Yaitu saling maafkan satu sama lain. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 1 Syawal ketika beliau selesai sholat Idul Fitri, beliau menadakan tangan sambil mengucap amin, amin, amin 3 kali. Sehingga ditanyalah oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menadakan tangan lantas kau mengatakan amin? Lantas Rasulullah bilang, tahukah kau sahabat, tadi ada malaikat Jibril datang ke sini, datang di hadapanku, beliau berdoa minta aku yang mengamini. Kira-kira kalau yang berdoanya malaikat, yang aminnya Rasulullah, mustajab enggak? Dikabul enggak? Kabul enggak? Yang doanya malaikat, yang aminnya Rasulullah, pasti dikabul. Lantas tanya sahabat, ya Rasulullah, apa doa dari malaikat Jibril? Yang pertama malaikat Jibril berdoa, ya Rob, jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah terus bilang amin. Makanya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kalau sudah cep ya, mudah-mudahan Cep Komar Huzaini ini jadi anak yang soleh ya, anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, karena itu adalah harapan orang tua. Anak itu kebanggaan orang tua. Ketika ada anak merasa dirinya benar, merasa dirinya pinter, sekolah sampai S1, S2, dokter, profesor, insinyur dan sebagainya, sementara bapaknya sekolah cuman tamatan M1. Nyawa Pak M1 Pak, MI, SD, SR malah. Orang tua kita enggak sekolah, pendidikan paling SD, paling MI, anak kita insinyur, tapi tidak bakal bisa mengalahkan hebatnya orang tua kita. Makanya anak itu enggak usah sombong. Jangan kita orang tua ngurusin anak dari kecil sampai dewasa, sampai sukses. Ada orang tua yang sama anak hitung-hitungan, jang kadia mane ayeuna geus gawe di Jakarta jadi insinyur teknik, hitung-hitungan jang diawit bayi sampai maneh kuliah sampai gawe sapoe geus dihitung bae 20.000. Ada orang tua kenanga yang begitu? Enggak ada. Paling yang ada ibu-ibu cuman bangga ketika anaknya sukses. Paling pas belanja beli sayur, alhamdulillah anak kuring mah nu hiji geus jadi polisi, nu hiji geus jadi insinyur, nu hiji geus jadi guru, nu hiji jadi petani sukses. Cuman bangga, ndak dapat apa-apa. Yang ndak enak siapa? Istrinya. Ya Bu ya? Ibu ngurusin anak sukses, yang senang siapa? Istrinya. Paling datang ke orang tua setahun sekali, paling por bawa sarung atlas, ibunya kasih mukena, seneng balikna beras dibawaan, diima bawa ke Jakarta cina iya beas menang nanam nak kolot kurang cina berasna alus, mere sarungna atlas, balik deui ke Jakarta bawa beas, bawa lauk jagung, nangka, cau bawaan kabeh. Makanya saya sering nempo Bu, di jalan lamun aya nu mudik teh eta motor tukangna dibere taraje, pada ngagantung aya karupuk, aya ayam, entok bawaan kabeh. Mere atlas, mere mukena balik na ngarampok ka jama kolot. Itu anak. Tapi orang tua paling bilang sudah ikhlas. Orang tua seneng yang ada.
Makanya anak itu disitulah itu doa malaikat Jibril yang mengaminkan baginda Nabi, yaitu harus jadi anak, jangan jadi anak yang durhaka. Kata Rasulullah apa? Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Kalau orang tua tidak ridho, Allah tidak bakalan ridho. Dah, anggap saja ngerti ya, kita singkat. Dah, maklum bu, selingan. Apa doa yang kedua ya Rasulullah? Kata sahabat, doa yang kedua malaikat Jibril berdoa, ya Rob, jangan kau terima puasa dan ibadahnya bagi istri-istri yang durhaka sama suami. Iya loba sigana di tukang ayah nu gelendeng ari salakin nu durhaka ka istri ayah ente. Dah hadisna lain gitu. Sedikit-dikit belajar Sunda Bib. Ketika seorang istri dia durhaka sama suaminya, dia mau rajin ibadahnya, puasa wajibnya rajin, Senin Kemisnya rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, sedekahnya banyak. Satu kali saja dia menyakiti hati suaminya, suaminya ndak ikhlas, percuma. Itu namanya ibarat perusahaan bangkrut. Ya bu ya. Makanya saya akan sedikit cerita. Dulu ada ulama sufi diwalikan seorang perempuan yang cantik jelita, namanya Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah setiap malam dengekan ya ngaji jang ibu-ibu. Robi'atul Adawiyah itu setiap malam itu nanya sama suaminya, suamiku, sayangku, cintaku, negeriku, RCTI oke. Malam ini aku dibutuhkan tidak? Ayah, ibu-ibu di Kenanga gitu pak. Wengi-wengi nanya, Pak, orang dibutuhkan tidak? Nu ayah bapak nancan sarege ibu nangges ngiler. Robi'atul Adawiyah setiap malam bertanya kepada suaminya, aku dibutuhkan atau tidak? Kalau aku dibutuhkan, aku siap dengan senang hati sampai titik darah penghabisan. Tah bu, dengarkan. Kalau Robi'atul Adawiyah itu tidak dibutuhkan sama suaminya, dia izin sama suaminya. Izinnya tebu lain erek ngalayap. Ari dikenang sama goning ari puting cena, Pak orang erek dipakai ente yang geus Pak orang erek ka tetangga. Paling gitu. Kaciri dah. Kalau Robi'atul Adawiyah ketika dia tidak dibutuhkan, dia izin sama suaminya, saya izinkan dan ridhoi saya mau sholat malam, mau berzikir, mau takarrub kepada Allah. Silakan, kata suaminya. Ketika dia setelah selesai sholat, dia berzikir, bertakarrub kepada Allah. Lantas apa doanya Robi'atul Adawiyah? Ya Rob, ya Allah, apabila sholatku, ibadahku itu mengharap surgamu, maka jauhkan surga itu dari aku. Ayah dikenang anu gitu. Nu ayah paling ibu-ibu dikenang sama ya Allah, maka salaki urang rezeki naloba duit naloba ya Allah. Paling kan gitunya punya. Balik teh mawa duit mah mendingan ulah balik ya Allah. Dah percuma. Robi'atul Adawiyah itu berdoanya ketika ya Allah, kalau sholatku ibadahku itu karena mengharap surgamu, maka jauhkan surga itu dariku. Apabila sholatku ibadahku itu takut dengan neraka, maka dekatkan neraka itu kepadaku. Ada yang begitu. Dia tidak mengharap surga. Kalau dia mengharap surga, jauhkan surga itu ya Allah. Kalau dia takut sama neraka, dekatkan neraka itu denganku ya Allah. Terus apa? Ya Allah, sholatku ibadahku hanya mengharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi bu, boga salaki teh nu redo, nu ikhlas, niatna iba. Udah komo bu, salaki geus kolot pasti gak motor kolot bu, ngadat bae, busi base bae. Ya bu, kadang mogok, kadang berebet, ya kudu sabar. Ya punya, ari salaki kolot teh siga motor kolot. Sering mogok, sering ngadat, ya wayahna ya. Jadi ketika itu Robiatul Adawiyah itu seperti itu. Makanya belajarlah kita dari ulama-ulama sufi, terutama ibu-ibu. Makanya ketika ibu-ibu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perang Badar, ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naon mak, cak Rasulullah, iya bahasa bebasnya punya, no penting ngerti, ayah naon mak, cak Rasulullah. Enak Rasulullah jadi laki-laki, kalau perang dia mati syahid masuk surga katanya. Kalau dia selamat doanya dihapus kabeh. Terus kumaha? Ya udah Rasulullah, urang milu perang bae jeung lalaki. Rasulullah apa? Teu usah. Perangmu cukup di rumah. Ndak usah ikut jihad dengan aku. Ndak usah ikut jihad dengan laki-laki. Jihadmu cukup di rumah. Wa wassaynal insana bi walidaini hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Perangna awewe mah satu taat kasalaki, reuneuh alias hamil ngalahirkeun nyusuan budak eta geus sarua jeung jihad bu. Reuneuh eta makana jalmi kenanga ibu-ibu lobana reuneuh bae kana jihadnya seorang perempuan itu yaitu taat kepada suami. Reuneuh jihad, ngalahirkeun jihad, nyusuan jihad, geus eta bu. Taat ka suami, sayang ka suami, bikin suami kita tersenyum. Bu, mere senyum ka salaki teh bu, dosa pahalana gede bu. Pahalana gede. Mere senyum ka salaki pahalana sarua jeung naik haji. Makanan ke balik ngaji bu, buru-buru balik salakina tang meureun salakina ieu kesambet naon ya. Nyium pipinya suami, kalau bapak-bapak yang sudah pernah haji pasti tahu, di Mekah yang namanya orang mau cium Hajar Aswad itu rebutan ya Pak ya, rebutan. Saya badannya kecil bib, yang namanya mau cium Hajar Aswad ayo jamah hidung luhur kasikut belabu orang bu. Akhirnya alhamdulillah Allah mere saya kajen pun pendek, jadi alhamdulillah diberi cerdas hati jeung otak deket. Kumaha carana supaya saya itu bisa nyium Hajar Aswad? Urang teh nitenan bae, aya rombongan jamaah harideng gede luhur, urang teh eta baris kitu tah. Baris ieu geus nyium keluar. Urang milu bu di tengah-tengah asup. Ari eta mah nyium kitu urang kitu nya. Eta rebutan bu. Jadi ibu-ibu kalau mau pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, cukup sering ciumin suaminya bu. Cium suaminya, keningnya, pipinya dicium. Sarua jeung nyium Hajar Aswad, gomok salakina hideng persis Aswad teh. Ya, geus ciuman bae salakina, eta sarua jeung mencium Hajar Aswad. Baiklah, hadirin rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan dua doa daripada doanya malaikat Jibril kepada Rasulullah yang diaminkan. Doa yang ketiga apa ya Rasulullah? Doa yang ketiga yaitu
Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima sholat dan ibadahnya orang yang tidak memaafkan satu sama lain, khususnya saudara kita seiman seislam, sesama muslim. Makanya adat kita itu mudik tujuannya adalah silaturahim, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan sholat kita. Itu doanya malaikat Jibril. Baiklah, kita kembali kepada walitukmilul izzata walitukabirullah ma adakum wala'allakum tashkurun. Yang terakhir adalah bersyukur. Orang lamun bersyukur insya Allah hirup teh tenang. Makanya ada guru saya bilang kuncinya orang mau hidup enak itu satu, yang penting bersyukur. Kalau orang bersyukur sejarahnya ndak ada susah. Orang ndak bersyukur itu susah, Bu. Kajen duit loba, sawah lebar, mobil mewah, imah gedong, lamun teu bersyukur manu aya jadi penyakit kurang baik. Tapi kajen kalau saya bersyukur salaki datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mi Bu Neng, iya AA bapak menang duit teh dengan 20.000 diterima dengan senang hati, alhamdulillah, insya Allah itu jadi berkah, hidup jadi tenang. Bersyukur itu adalah nikmat. Jadi yang terakhir untuk menyempurnakan kehidupan, menyempurnakan satu ibadah kita yaitu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian semua bersyukur kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Tapi apabila dia tidak bersyukur, maka tunggu azab yang sangat pedih. Cuman bersyukur. Makanya saya seringkali berdoa kepada Allah ketika saya habis sholat, ya Allah, apa saya ini menjadi manusia, menjadi makhlukmu yang selalu bersyukur kepadamu, karena engkau sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadaku. Ayeuna urang napas bebas di rumah sakit, napas nu kelas 3 bae, napas di rumah sakit nu make oksigen Pak, sak jam teh 55.000, komo nu VIP 100 lebih sak jam napas, urang napas temayar. Ada orang Kenanga yang napasnya bayar di desa Kenanga, dipanggil ku Pak Kuwu, Pak Raswa datang, naon sabulan san bayar napas, ada? Enggak ada. Di rumah sakit napas pakai oksigen yang paling murah, kelas yang paling nomor 3 itu 55.000 sejam. Lamun sehari 24 jam kali 55.000, lamun sabulan sabaraha, lamun satahun sabaraha, geus bangkrut be urang jang napas bege. Kita bersyukur kasih napas bebas, kasih sehat, nikmat. Puasa itu adalah satu pembelajaran, puasa itu adalah satu pendidikan. Bukan berarti selesai puasa selesai sudah ibadah kita, bukan berarti selesai puasa selesai sudah baca Quran kita, bukan berarti selesai puasa selesai sudah sholat malam kita, zikir kita. Puasa itu adalah satu pembelajaran kita untuk bagaimana meningkatkan satu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja. Ada sedikit bahwa ini Komar Hussein ini tadi sudah disampaikan oleh kori kita, summa auhayna ka ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa, bahwa sesungguhnya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengikuti agamanya atau mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perkara sunatnya. Arana di dia Pak, sunatnya. Ayah nu ngomong cena sudat, sunat teh sunat sudatnya. Kenapa laki-laki itu harus disunat? Kalau ada anak belum disunat, itu kalau sudah baligh itu wajib sholat, wajib ibadah. Lamun can disunat, eta masih aya bungkusna. Lamun bahasa Kenanga meureun arana kokocoknya apa nya? Tadi orang nanya heula.
Benernya kokocopnya banyak. Apal bu kokocop. Data apal ibu mana honang geus dibuka. Jadi itu karena dia kalau kencing itu masih ada najis yang ketinggal. Ketika dia bawa najis, dia wudunya ndasah, sholatnya pun jadi ndak sah. Kalau sudah dibuka, dipotong, diambil kokocopna, buka, gerojol, helmna nongol. Ayeuna ibu-ibu urang nanya, makan pisang lamun candi on pesekan enak teu bu? Bu, eta makan sahu lamun kulitna enak teu bu? Ya. Jadi intinya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, Rasulullah suruh mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kalau Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim langsung diperintah oleh Allah, dapat wahyu dari Allah untuk disunat. Menurut ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu disunatna umur 80 tahun pak bu. Lamun urang ayana umur 80 tahun disunat kumaha geus liat benernya bah. Lihat Nabi Ibrahim umur 80 tahun baru dapat perintah sunat. Bahkan ada sejarah yang mengatakan makanya pakai kampak bu, pakai pampak di batu ditandeskeun jebrot gitu. Lamun zaman ayeuna umur 80 tahun lamun disunat kumaha meureun geus teu mempan. Ya, itu adalah tentang sunat, tujuannya adalah untuk membersihkan supaya kita menjadi suci. Kalau itu udah nggak ada tutupnya, helmnya aja, ketika dia buang air lantas dibersihkan jadi suci, wudunya sah, sholatnya menjadi sah. Jadi itu tujuan daripada sunat. Nah lamun nu awewe sunat tebu, sunat. Cuman kalau perempuan sunah boleh sunat, boleh enggak. Bedanya kalau perempuan enggak sunat hubungannya dengan seks. Perempuan biasanya lamun ente sunat sok atel, gatel bu. Biasana lamun awewe teu sunat teh biasana teu cukup lalaki hiji cenah mah kitu. Nya bu ya. Makana lamun aya awewe kawin di eta tandana teu sunat bu. Makana ibu-ibu nenek-nenek di dia lamun aya nu taacan sunat sok ngacung bu. Kayak urang erek ngadakeun sunatan massal jang ibu-ibu. Tapi urang mah teu hayang bu lamun suruh nyadatan ibu-ibu. Ya. Seuri bapana. Jadi tujuannya hanya itu kalau ibu-ibu. Untuk supaya jangan sampai jadi orang yang hiperseks. Itu kalau saya baca seperti itu. Jadi tujuannya itu. Kalau laki-laki selain daripada untuk kewajiban, karena itu adalah ajaran sunnah, tapi sunnah itu menjadi wajib. Sekarang mah enak, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam sunat sorangan pakai kampak, ayeuna mah enak. Yang namanya Qomar Husaini sunat teh dirame-rame, ya nyen kue, aya bekakak, ya bibi ya. Ada bekakak, ada wah macem-macem lah. Ya siangnya ada buruk, cenah, malamnya dibarokan ku para habai. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan Qomar Husaini ini menjadi anak yang soleh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.